Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deani Syawakira. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analgetik. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Apa itu analgetik? Analgetik adalah zat-zat yang dalam dosis terapeutik dapat mengurangi, meringankan, menekan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, sebenarnya nyeri itu apa sih? Nyeri adalah perasaan sensoris dan emosional yang tidak enak berkaitan dengan kerusakan jaringan. Nyeri sebenarnya berfungsi sebagai tanda adanya penyakit dalam tubuh dan merupakan bagian dari proses penyembuhan atau inflamasi. Nyeri itu ada dua. Yang pertama nyeri somatik seperti nyeri pada permukaan kulit. Lalu ada nyeri dalaman, yaitu seperti pada otot, jaringan ikat maupun tulang sendi. Dan yang kedua yaitu nyeri visceral, yaitu nyeri dalam organ tubuh bagian dalam, seperti perut. Ataupun penyebab-penyebabnya gara-gara batu ginjal usus buntu akut, pankreatitis, ataupun gangguan pencernaan. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai jenis analgetik. Yang pertama yaitu ada jenis analgetik narkotik, yang artinya menghilangkan derajat nyeri sedang sampai berat, seperti infark jantung, operasi, maupun nyeri kanker. Kita bahas lebih lanjut yuk mengenai analgetik narkotik. Jadi narkotik itu merupakan tumbuhan opium yang berasal dari tumbuhan Papaver somniferum atau dari senyawa sintetik. Penggunaan berulang dan tidak sesuai aturan dapat menimbulkan toleransi dan ketergantungan. Maka dari itu, apabila seseorang mengonsumsi analgetik narkotik itu, perlunya ada pengawasan dari dokter ataupun apoteker. Takutnya tidak sesuai dengan aturan yang dapat menimbulkan toleransi dan ketergantungan. Yang termasuk analgetik narkotik yaitu analgetik opioid, karena dapat menyebabkan analgesia, depresi nafas, euforia, ataupun sedasi. Opioid ini sering menyebabkan mual muntah sehingga sering membutuhkan antiemetik. Analgetik opioid ini terbagi menjadi dua, ada yang kuat maupun yang lemah. Kita bahas yang lemah dulu ya. Analgetik ini itu digunakan pada nyeri ringan sampai sedang. Analgetik ini itu menyebabkan ketergantungan dan cenderung disalahgunakan, seperti kodein fosfat, dihidrokodein. Dosis-dosis opioid lemah seperti kodein fosfat pada dewasa 10-12 mg, pada anak 6-12 tahun yaitu 5-10 mg. Sedangkan pada anak 2-6 tahun itu sekitar 0,5-1 mg tiap 4-6 jam sekali. Sedangkan pada dihidrokodein itu biasanya 30 mg setiap 4 jam. Namun mengandalkan dosis juga menjadi 60 mg dapat meninggalkan efek analgesiknya. Lalu analgetik opioid yang kedua yaitu opioid kuat. Analgetik ini itu khusus digunakan pada terapi nyeri tumpul yang tidak terlokasi dengan baik. Analgetik ini itu merupakan agen penting dalam pelaksanaan nyeri pasca bedah dan dapat diberikan secara kontinu melalui infus atau secara intermiten dengan dosis kecil melalui suntikan dengan interval teratur. Contoh obatnya seperti morfin, dimorfin, penazocin, fentanyl, metadon, dan lain-lain. Selanjutnya pada dosis opioid yang kuat, kita ambil contoh dari metadon. Memiliki dosis awal 20-30 mg dalam 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan 5-10 mg jika gejala putus obat tidak dapat diredakan atau muncul kembali. Dan yang kedua yaitu jenis analgetik non-narkotik, yang artinya dapat menghilangkan nyeri ringan sampai sedang, seperti pada golongan AINS, anti-inflamasi non-steroid. Analgetik non-narkotik itu ada AINS yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada selektif, yang kedua non-selektif. Pada AINS non-selektif itu akan menghambat COX-1 dan COX-2.
dapat mengiritasi lambung, maka harus diminum setelah makan. Seperti contohnya ibuprofen, indomethacin, dan lain-lain. Sedangkan pada AINS selektif itu hanya menghambat enzim COX-2, tidak menimbulkan iritasi lambung. Contoh obatnya seperti meloxicam. Sedangkan pada AINS non-selektif seperti dosis ibuprofen untuk mengatasi nyeri dan peradangan itu 200 sampai 800 mg 3 sampai 4 kali sehari. Ataupun ada dosis aspirin pada dewasa 325 sampai 650 mg setiap 4 jam sekali. Contoh dosis obat pada AINS selektif seperti celecoxib pada yang dewasa dosis awalnya 400 mg. Bila perlu bisa diberikan dosis lanjutan sebesar 200 mg. Selanjutnya kita membahas mengenai mekanisme kerja dari efek analgetik ya. Efek analgetik AINS itu digunakan baik di perifer maupun di sentral, tetapi efek perifernya itu lebih banyak. Efek analgesiknya itu biasa berhubungan dengan efek antiinflamasi dan diakibatkan oleh inhibisi sintesis prostaglandin dalam jaringan yang meradang. Mari kita bahas lebih dalam ya mengenai mekanisme kerjanya. Apabila ada stimulus yang masuk merusak membran sel kita seperti luka, bengkak, ataupun radang, maka akan ada enzim fosfolipase yang akan mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Nah, itu akan menjadi cikal bakal munculnya prostaglandin. Bagaimana munculnya prostaglandin dan bagaimana asam arakidonat itu menjadi prostaglandin? Asam arakidonat itu harus disintesis oleh enzim COX atau lebih lengkapnya yaitu enzim siklooksigenase. Setelah asam arakidonat itu disintesis oleh enzim COX, akan menjadi 2 tromboksan, 3 prostasilin, dan 1 prostaglandin. Nah, prostaglandin itu menjadi mediator inflamasi. Obat AINS itu kerjanya di mana? Jadi, obat AINS itu akan menghambat COX, maka asam arakidonat itu tidak bisa membentuk prostaglandin, sehingga tidak akan menimbulkan inflamasi apabila kita mengkonsumsi obat AINS. Enzim siklooksigenase itu atau bisa disebut COX memiliki 2 jenis. Yang pertama ada COX-1 dan yang kedua ada COX-2. COX-1 itu menghasilkan tromboksan dan prostasilin, sedangkan COX-2 menghasilkan prostaglandin yang menyebabkan peradangan. Namun, COX-1 juga menghasilkan prostaglandin walaupun kita tidak memiliki luka pada tubuh kita. Karena tubuh juga butuh prostaglandin. Tapi, apabila ada luka, bengkak, peradangan pada tubuh kita, mediatornya itu adalah COX-2. Karena COX-2 itu lebih selektif adanya inflamasi yang disebabkan oleh luka. Contoh enzim COX-1 yaitu PGE1 dan PGE2. Nah, obat AINS yang kerjanya tidak spesifik ataupun non-selektif, dia itu akan menghambat COX-1 maupun COX-2. Maka apabila COX-1 dan COX-2 terhambat, itu tidak akan ada prostaglandin. Efek baiknya inflamasi akan berkurang, tetapi efek negatifnya prostaglandin COX-1 yang baik juga untuk tubuh kita itu akan terhambat juga apabila kita menggunakan obat tersebut dalam jangka waktu yang lama atau berlebihan. Contohnya pada organ bronkus, apabila enzim COX-1 dihambat, ini enzimnya itu PGE1, itu kan berguna untuk melebarkan jalan bronkus ya. Nah, apabila terhambat dikarenakan obat AINS, maka sebaliknya fungsinya akan mempersempit jalan bronkus. Ataupun contohnya pada orang yang memiliki penyakit asam lambung.
Apabila orang yang memiliki penyakit asam lambung yang cukup parah, jika mengkonsumsi obat AINS, maka yang fungsinya prostaglandin COX-1 untuk melindungi lapisan dinding lambung agar tidak tergerus oleh asam lambung, itu akan berfungsi sebaliknya, yaitu akan menjadi tidak ada pelindung dinding lambung tersebut, sehingga disarankan untuk kita makan terlebih dahulu. Seperti itu dalam jika akan mengkonsumsi obat AINS. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.